Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ini ada teman yang minta tolong dibuatkan video tutorial analisis porositas. Kira-kira pakai software apa ya? Nah, saya jawab, untuk analisis porositas kita bisa menggunakan software Origin. Ini yang ada di depan kita ini, software Origin. Kemudian software lainnya sebagai pembantu yaitu software Imaging dan software Excel untuk hitung-hitungan. Kenapa kok bisa Origin digunakan untuk analisis porositas? Yang perlu diingat, yang namanya gambar, file gambar, itu sebenarnya adalah matriks pixel yang terdiri dari banyak titik-titik seperti itu, kemudian jadikan satu, akhirnya jadinya gambar. Nah, Origin nanti akan menerjemahkan gambar itu menjadi data yang terdiri dari ribuan matriks tadi. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk mendapatkan data yang ini, untuk mendapatkan data porositas, kita harus crop dulu gambar yang kita punya. Cropnya bagian apanya? Nah, bagian keterangan ini aja, bagian keterangan labnya. Karena ingat, yang namanya porositas, yang namanya matriks, itu kan nanti membaca warna hitam itu berapa angkanya, warna putih berapa angkanya, warna abu-abu berapa angkanya. Nah, kalau warna yang bawah ini kita masukkan, itu kan bisa-bisa mengacaukan hasil analisis kita, makanya perlu kita crop. Kita save as. Oke, kita kasih nama analisis porositas 11 April. Oke, save. Oke. Nah, ke gambar tadi yang sudah kita crop, kita masukkan ke dalam Origin ini, file, import, kemudian image to matrix. Nah, tadi yang kita save nama ini. Jadi B220. Ini analisis porositas. Oke. Add files, klik oke. Nah, di sini akan muncul gambar kita yang mau kita analisis ya. Nah, setelah itu kita terjemahkan data gambar ini menjadi data matriks, convert to data. Oke, kita klik oke. Nah, nanti akan muncul banyak data seperti ini. Ini datanya sampai ribuan. Nah, ini kita salin aja ke Excel dulu ya. Kita salin, copy, loading. Oke, kita salin ke Excel. Nah, oke. Ini data matrik, ini matrik gambar kita ini. Ini matrik gambar kita ini sebenarnya adalah matriks seperti ini. Jadi satu, akhirnya timbul gambar seperti ini ya. Yang warna putih itu punya angka sendiri, yang warna hitam punya angka sendiri, yang abu-abu juga punya warna sendiri. Itulah gambar. Oke, selanjutnya adalah plot. Kita klik grayscale map. Oke, kita akan dapatkan tampilannya seperti ini, tampilan grafis seperti ini. Nah, kemudian kita juga data, maaf, kita klik dulu di gambarnya sini, kita plot, kita cari 3D surface, 3D color fill surface. Oke, nanti akan muncul grafik 3 dimensi seperti ini ya. Oke, kalau kita mau lihat grafiknya ya seperti ini. Ini grafik gambar kita yang ini, grafik yang gambar kita. Oke, selanjutnya bagaimana selanjutnya? Kita analisis porositas dari sini. Kita buat sheet baru saja supaya tidak bolak-balik. Nah, ingat yang namanya porositas itu adalah sama dengan volume pori
dibagi dengan volume total, itu porositas. Oke, volume poris dibagi volume total. Oke, volume tori dibagi volume total. Cara mencari volume total itu bagaimana? Volume total itu nanti rumusnya sama dengan ini, volume total ini dari grafik ini loh, X kali Y kali tingginya ini lah, tapi tingginya itu bukan tinggi grafik ini ya, tinggi dari maksimal kurang minimal. Ini berarti rumusnya adalah X dikali dengan Y dikali dengan tinggi. Kemudian volume pori bagaimana? Volume pori itu kan berarti rumusnya sama dengan volume total dikurangi volume yang solid. Solid itu kan yang ada sampel kita. Kalau volume pori itu yang kosong plong itu namanya pori. Volume total dikurangi volume solid. Nah, untuk mencari volume solid itu rumusnya adalah ini volume solid rumusnya sama dengan volume bawah kurva dikurangi dengan volume skala minimal. Oke, volume skala minimal. Volume bawah kurva, lihat ini yang ini kan yang mana? Nah, grafik yang ini kan berupa kurva toh. Nah, untuk mencari volume yang ini saja, kita harus cari volume bawah kurva ini. Volume bawah kurva kan berarti menghitung dari kurva, dari tujuan kurva ini sampai ke bawah. Nah, sedangkan yang kita cari cuma mau yang ini saja, maka dari itu tadi rumusnya adalah volume bawah kurva dikurangi volume skala minimal. Volume skala minimal itu yang di sini ini. Nah, untuk mencari volume bawah kurva gimana? Volume bawah kurva itu kita pakai bantuan software Origin saja. Caranya gimana? Ini di analisis, kemudian di mathematics. Nah, ini ada 2 dimensi volume integral. Ingat, yang namanya volume itu merupakan hasil integral. Nah, ini hasil integral dari kurva yang ini. Jadilah berapa ini? Banyak sekali angkanya ya. Kita salin saja. Kita salin, copy, kita salin ke sini, volume bawah kurva, Ctrl V. Oke. Nah, kemudian volume skala minimal ini bagaimana? Untuk mencari volume skala minimal berarti sama dengan X dikali Y dikali skala minimal. Nah, ini min terus ini dapat dari mana nilainya? Oke, kita cari dulu nih nilai maksimal atau minimal dulu dah. Minimal dari data kita matrik ini ya, dari satu ini kan banyak data nih. Nah, itu kita cari nilai maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lakukan aja dulu sama dengan minimal dalam kurung dari sini. Nah, kita klik semua, temukan, kita klik enter. Ini minimalnya. Lalu mencari maksimalnya supaya kita tidak pindah sheet lagi, kita salin aja nilai yang ini,
copy maksimal. Oke, di sini maksimal sama dengan maksimal, salin Ctrl V. Nah, ketemulah nilai selisih. Selisih itu sama dengan ini dikurangi dengan ini. Oke, 42148. Nah, habis ini angka dapat dari mana? Lihat di garis sini ya. Ingat di sini maksimal adalah 46.000 ya. Sekitar 46 ribuan. Nah, grafik yang kita punya ya ini sekitar 46 ribuan di sini. Lihat di sini yang maksimal sekitaran 46 ribuan. Ya di sini memang nggak jelas soalnya sini skalanya sampai 40.000 saja. Lah kemungkinan grafik yang kecil yang seperti ini itu sampai 46 ribuan. Kemudian yang analisis yang minimal itu yang di sini ini, yang paling kecil di sini. Maka dari itu yang tadi di sini volume solid itu volume bawah kurva. Kurva itu kan dari atas sini sampai ke bawah paling dasar sini dikurangi skala minimal untuk menghapus volume yang bawah sini. Oke. Nah, di sini ketemulah nilai X kali Y. X kali Y itu ingat yang mana? X kali Y itu adalah yang di sini ini. Nah, ini X, di sini Y. Banyak ada 1000-an. Nah, dapat dari mana? Ya kita hitung aja dari jumlah matriks. Jumlah matriks kita tadi itu sama dengan count. Oke. Nanti salin angkanya, klik. Nah, ini tadi jumlah matriks kita. Jadi dari sini, dari A1 sampai ke data terakhir itu jumlahnya adalah sekitar segini ini. Nah, ingat namanya panjang kali lebar itu kan merupakan jumlahnya ini, jumlah matriks 904.152 data. Ini merupakan X dikali Y. Oke. Di situ kita kalikan berarti untuk volume total itu sama dengan X dikali Y terus kemudian dikali nilai H-nya. Oke, ketemulah segini. Untuk mencari nilai pori itu volume total dikurangi volume solid. Yang volume solidnya ini bawah kurva dikurangi skala minimal. Volume skala minimalnya berapa? Di sini sama dengan X kali Y, ini ya X kali Y dikali dengan minimal. Skala minimalnya ini. Nah, skala minimal. Klik, ketemulah sekian. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita harus mencari nilai apa lagi di sini. Nah, volume solidnya itu sama dengan volume bawah kurva. Ingat ya, yang ini tadi kita dapatkan dari software origin itu sendiri dikurangi dengan skala minimal. Skala minimalnya adalah yang ini. Nah, value-nya salah. Oh, ini bukan koma tapi titik. Disesuaikan ya sama Excel-nya masing-masing. Oke, ketemulah nilai volume solid yang ini. Nah, ketemulah nilai volume porinya berapa? Volume pori sama dengan volume total dikurangi dengan volume solid. Nah, ketemulah porositasnya. Ini sama dengan volume pori dibagi dengan volume total ini. Nah, ini ketemu porositas dari sampel kita sebesar berapa? Katakan sekitar 0,6. Oke. Sekian dari tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.